Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya ingin ke Pak Saud sebagai orang yang pernah berada di internal KPK. Pak Saud, benar nggak ini dalam sejarah penuntutan kasus korupsi paling tinggi dengan tuntutan 11 tahun untuk kasus bansos, dugaan korupsi bansos ini, Pak Saud? Ya pasti saya nggak hafal kalau ditanya satu persatu ya. Cuman yang paling penting begini, di kasus ini kan ada dua masalah. Pertama, dipertanyakan kenapa pakai pasal 12B kecil. Kalau sebenarnya itu langsung ya, walaupun Pak Gufron tadi punya rencana, ini seharusnya kan di pasal 2. Karena ini sebenarnya bukan suap, ini dia uang negara, kerugian negara. Coba baca lagi definisi kerugian negara. Ini uang negara dipakai, diambil sama dia. Jadi kerugian negara sebenarnya. Walaupun nanti coba ditanya lagi BPK, definisi kerugian negara itu apa. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya dari awal, Juliari ini juga pasal 2. Kan Pirly pernah bilang juga, dia punya six sense juga, dia bilang ini pasal 2. Cuman belakangan kan jadi berubah jadi pasal 12B besar. Kalau 12B besar memang seumur hidup, terus kemudian 4 tahun minimal, maksimal 20 tahun something gitu ya kalau nggak salah. Itu satu persoalannya. Kedua persoalannya Pak Gufron membandingkan dengan masa lalu. Kenapa ada pasal 2 itu? Kalau pembuat undang-undang sudah bilang bahwa memang Indonesia ini, bangsa Indonesia dalam keadaan apapun dia tetap korup gitu. Kenapa pasal 2 itu ada kan disebut keadaan bahaya, keadaan rencana bencana, perekonomian dan seterusnya. Jadi pasal 2 itu muncul gitu. Sekarang pasal 2 itu sangat relevan dengan kondisi saat ini. Cuma dikasih 11 tahun, kemudian ditambahin 1 loh yang mulia. Itu yang diributkan orang, sehingga keadilannya kok nggak datang. Ini kan persoalan keadilan. Kalau dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lalu pasti beda, karena memang juga hakimnya beda, jaksa penuntutnya beda, pimpinan KPK-nya aja beda. Kalau saya ditanya setelah jaksa bikin rentut, terus kemudian mereka mau putuskan berapa, saya ikutin persidangannya detail setiap hari. Jadi saya tahu siapa yang ngeyel, siapa yang ini di persidangan. Jadi yang sebenarnya yang dijadikan pokoknya itu adalah bagaimana di persidangan. Di persidangan pun yang bersangkutan tidak menyesal, membantah, lari ke hal-hal yang sifatnya sosiologi. Kemudian hakimnya kepengaruh hal-hal sosiologi, bukan di persidangan. Jadi apa yang saya bilang kan ini secara keseluruhan memang peradaban hukum kita masih seperti ini. Harapan kita sebenarnya KPK yang jadi trigger mekanisme, Pak Gufron, please. Silakan, jadi trigger mekanisme, bukan malah di-trigger kebalik. Jadi kalau kemarin Pak Gufron bikin yang maksimal yang 20, pasti apa? Akhirnya nambahin jadi 21 tuh. Bisa jadi gitu ya kan. Jadi maksud saya adalah kembali lagi, saya belum tanya Pak Gufron gimana mutusinya berlima. Kalau zaman dulu kan, saya ikutin persidangan, jaksa datang, Pak kita tuntut sekian karena ada justice collaborator segala macam. Nanti saya bilang enggak, aku tahu, aku ikutin persidangannya, media nggak bohong. Bahwa ini ada ini nggak membuka begini. Oke, dia itu 20 saya bikin 18. Tanya Pak Agus, tanya Pak ini, tanya Pak itu sampai 5 orang dibagi 5 rata-rata. Saya nggak tahu yang ini seperti itu nggak dilakukan Pak Gufron. Saya pikir masih seperti itu juga. Tapi sekali lagi dengan kondisi undang-undang yang sekarang ini, mosaiknya itu menjadi lebih meluas karena kepercayaan terhadap KPK itu sangat rendah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Gufron ini, percaya deh Pak Gufron disalahin terus, karena memang kepercayaannya sangat rendah. Kenapa rendah? Karena undang-undangnya. Baik, artinya Pak Gufron kan pertama juga nggak setuju dia. Pak Saud, maaf saya potong Pak Saud. Pak Saud, apakah artinya kekhawatiran bahwa KPK ini mulai melemah pasca revisi undang-undang perlahan-lahan terbukti kalau Anda menyebutkan tadi itu? Ya kamu lebih pintar dari saya udah itu, tiap hari wawancarain orang. Seperti itu berarti ya? Udah kayak begitu. Itu udah benar, itu namanya inkubasi. Bagaimana Pak Gufron? Bang Gi, ya ini yang perlu diklarifikasi ya. Sekelas Pak Saud masih ada. Sebenarnya tadi Pak Mas Kurnia sangat paham. Jadi bahwa sekali lagi ketika KPK itu menangkap, pada saat itu kemudian kan kami langsung tahan. Ketika penahanan berjalan, argo penahanan itu berjalan sampai maksimal 60 hari. Kalau 60 hari, apakah akan keluar perhitungan kerugian negara kalau menggunakan pasal 2 ayat 1, Yumto pasal 2 ayat 2? Itu yang Pak Saud tidak memahami. Mas Kurnia sangat paham ini. Jadi bukan berhenti di pasal 12B saja. Kami, perbuatan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2-nya,
itu sedang berproses. Jadi itu yang saya kira Mas Kurnia lebih memahami kalau konteks proses pidana ini. Jadi mohon dipahami bahwa penggunaan pasal 2 ayat 1 junto pasal 2 ayat 2 itu masih terbuka, masih kami laksanakan penyidikannya, tidak berhenti. Terhadap siapa masih terbuka? Terhadap siapa? Terhadap Juliari? Terhadap perbuatan di bansos ini, Pak. Karena ini kan ya, baru satu siapa? vendor. Terhadap siapa pasal 2 itu masih terbuka? Terhadap siapa? Kalau terhadap Juliari itu Juliari harus dibebaskan itu. Gak boleh dia diadili dengan pasal 12 besar. Vendornya bansos itu kan bukan hanya satu vendor, banyak vendor. Itu yang kepada tadi yang sampean bilang mau dikenakan pasal 2 itu siapa? Sekali lagi kalau detail kasus saya tidak memungkinkan, karena ini masih proses penyelidikan maupun penyidikan. Bukan, makanya yang 12 pasal 2 tadi itu terhadap siapa? Terhadap siapa? Kalau terhadap Juliari, dia harus dibebaskan itu, nggak boleh dia. Sudahlah Pak, kalau tentang penyidikan sekali lagi kita tidak akan berdebat di sini, kali ini masih proses berjalan. Yang sama. Bapak gitu ini loh. tidak tahu nebis in idem, jadi perlu belajar banyak Pak. Iya makanya nggak bisa Anda mau pakai pasal 2 itu terhadap siapa? Menurut orang itu terhadap Juliari, bukan terhadap yang lain. Karena dia yang memang bisnis sangat dominan. Contoh saja saya misalnya dapat suap dari Pak Saud, tapi saya dalam pengadaan barang dan jasa rekanannya bukan hanya Pak Saud, ada A, B, C, D yang lain. Itu ada peristiwa yang lain lagi, kita diskusi Pak. Juliari malam ini, kita Juliari diskusinya bukan yang lain. Baik, sayang sekali ini kalau untuk masuk masalah detail lagi teknisnya tidak bisa kita bahas, waktunya juga sangat terbatas. Tapi yang pasti kita sama-sama berharap apapun itu jangan sampai seperti yang ditakutkan oleh Mas Kurnia bahwa masyarakat tidak bisa lagi menitipkan harapan ke KPK. Mudah-mudahan masih ada harapan itu dan mudah-mudahan KPK masih bisa menunjukkan tajinya walaupun sudah ada revisi Undang-Undang KPK yang berlangsung terjadi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah hadir di studio. Pak Saud Situmorang, terima kasih untuk waktunya. Pak Nurul Gufron, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di Dua Sisi malam hari ini. Saya akhiri perdebatan diskusi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa.